Halo, Halo, selamat sore halo, Pak Oto. sore. Ya, Pak Oto gimana Pak kabarnya Pak? Baik, baik, baik. Gimana? Sehat-sehat ya Pak? Namanya siapa? Boleh tahu namanya? Lupa saya. Aurel Pak saya. Aura, aduh. Padahal kemarin kita udah Aurel ngobrol Pak. banyak. Padahal kita kemarin udah ngobrol banyak ya. Iya Pak. Oke Ya, Pak, sedang sibuk apa nih Pak di akhir tahun ini Pak? biasalah. Memang kesibukan luar biasa ya. Pertama, Padat ya Pak ya? padat urusan kantor, urusan pradi, urusan keagama, ya urusan macam-macam lah ya. Tapi ya karena hati senang ya semuanya bisa kita kerjakan dengan baik deh, Aura. Oke, siap. Oke Pak, kita langsung mulai ya Pak ya. Silakan, silakan, Buat Aura. teman-teman di sini, jadi yang baru aja join di hari ini dalam waktu 1 jam ke depan kita bakal berbincang-bincang bersama dengan Bapak Oto Hasibuan selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi yang baru saja terpilih. Nah, untuk teman-teman di sini atau advokat-advokat muda nih atau mungkin anggota Peradi di seluruh Indonesia yang ingin mengajukan pertanyaannya seputar organisasi Peradi bisa langsung ngajuin pertanyaannya di kolom question. Itu letaknya ada di samping kolom komentar teman-teman. Jadi di situ kalau kalian mau nanya, tulis aja, ketik aja pertanyaannya di sana, nanti biar langsung dijawab oleh Pak Oto, gitu. Oke, pertama-tama nih Pak, kami dari Hukum Online ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Oto Hasibuan selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi periode 2020 sampai dengan 2025, hasil dari Musyawarah Nasional ketiga Peradi yang digelar pada awal Oktober lalu. Selamat Pak Oto atas terpilihnya. Terima kasih Aura, terima kasih Iya. udah nemu online ya. Oke, jadi gini Pak Oto, beberapa waktu lalu kan Pak Oto sudah menunjuk 4 pejabat di pucuk jabatan DPN Pradi. Nah itu ada Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Direktur Eksekutif gitu ya Pak. Nah kemudian berkaitan dengan kepengurusan tersebut, apakah personil yang akan menempati susunan kepengurusan lengkap DPN Pradi ini juga sudah terbentuk Pak Oto? Ya, jadi gini Aura ya, jadi memang oleh Munas Pradi saya diberikan waktu 2 bulan sejak Oktober ketika Munas itu untuk membentuk kepengurusan. Dan puji Tuhan bahwa kemarin kita sudah selesai membuat kepengurusan ini dan saya sudah keluarkan SK-nya. Namun pengumumannya ini akan saya jadwalkan nanti pada tanggal 21 Desember sekaligus di sana kita sedikit membuat satu celebration lah untuk hari ulang tahun Peradi tanggal 21 nanti. Sekaligus juga kita juga akan menyampaikan kepada semua para media pers ya, kita akan memberikan suatu catatan akhir tahun 2020. Jadi catatan hukum kita, bagaimana perkembangan hukum di Indonesia selama ini. Di sanalah nanti saya akan mengundang seluruh pengurus yang sudah saya SK-kan dan mereka saya harapkan akan datang sekaligus kita minta mereka untuk perkenalan dengan pengurus yang lain karena kita ini kan organisasi besar ya. Jadi saya coba-coba untuk buat kecil pun ternyata nggak bisa juga karena memang membutuhkan pasukan yang sangat besar gitu. Nah, kemudian kita juga berharap nanti para pengurus harian khususnya akan menandatangani suatu fakta integritas ya, agar mereka sungguh-sungguh melakukan tugasnya dengan baik dan berkomitmen untuk aktif ya di dalam Peradi, jangan hanya data ada namanya tapi nggak bekerja gitu. Itu yang akan dilaksanakan nanti Aura. Jadi masih ditunggu ya Pak tanggal 21 Desember nanti ya? Ya, minggu depan lah ya, berarti tinggal Oh, seminggu lagi. udah minggu depan juga ya Pak. Nggak terasa waktu udah cepat sekali. Iya, Oke Pak, masih menyambung nih Pak, nama-nama pengurus lengkap dari DPN Peradi. Nah, apakah dari nama-nama tersebut ada pengurus yang masih berusia muda atau zaman sekarang tuh sebutannya golongan milenial gitu Pak? Di oh sana gitu. apakah ada karena kan kalau kita lihat di setiap organisasi tentu saja berhadapan-hadapan dengan tantangan perkembangan teknologi informasi gitu Pak. Apakah di kepengurusan Bapak nanti ada pengurus yang berasal dari golongan milenial? Silakan Pak. Ya, jadi gini, Peradi ini sesungguhnya tidak ubahnya salah satu kementerian di pemerintahan Republik Indonesia. Kalau ada hakim, jaksa polisi,
ada satu departemen, yaitu namanya Departemen Advokat. Bedanya, kenapa dia disebut tidak ada menterinya, karena dia bukan bagian daripada eksekutif, tapi dia adalah penegak hukum yang bersifat independen. Jadi memang pekerjaannya lebih besar, bahkan lebih rumit daripada departemen yang ada mungkin di tempat yang lain. Pertama, jumlah anggotanya saja 65.000, ya kan? Cabangnya 135, ya kan? Budget yang dibutuhkan pun ratusan miliar untuk bisa mengelola ini. Yang resmi saja di DPN sendiri, yang staff saja itu hampir 45 orang lebih. Mungkin untuk tahun berikutnya ini kita akan bisa tambah 10 orang lagi. Nah, jadi saya memilih orang-orang di sana itu ada 3 layer. Pertama, layer pertama yang paling di atas itu yang senior ya. Senior ini kenapa selalu kita minta? Karena dialah selalu nanti orang yang memberikan bimbingan kepada yang lebih di bawahnya ya. Nah, level yang kedua itu adalah di selama senior itu ada mid senior namanya kan, baru junior. Nah, jadi kita selalu juga meminta yang muda-muda yang milian ini. Bahkan saya selalu minta kepada cabang-cabang juga, tolong kirim dong orang-orang saya seleksi yang dari Young Lawyers Committee. Kita kan punya dari Young Lawyers Committee. Karena harapan saya, kalau tidak ada yang muda, nanti kapan mereka lagi belajar kan? Nah, jadi yang muda-muda ini kita masukkan ke pengurusan, belajar dia di sana, aktif, dibimbing oleh yang lebih senior, nanti yang lebih senior lagi itu memberikan bimbingan lah kepada mereka, sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi semacam regenerasi gitu ya Pak, harus tetap ada. Harus kita buat seperti itu ya. Ya, jadi kalau saya sendiri sebenarnya kan, bayangin aja Aura, saya udah 2 kali sesungguhnya menjadi ketua umum Peradi. Berhenti, kemudian 5 tahun saya menjadi ketua Dewan Pembina. Setelah itu masuk lagi menjadi ketua umum Peradi, ya kan? Jadi saya sekarang ini mengangkat seorang ketua harian. Ya, ketua harian inilah yang saya harapkan yang bekerja sehari-hari mengeksekusi semua kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang dibuat oleh Peradi. Nah, saya sebenarnya cukup di level kebijakan-kebijakan ya. Tapi tetap tentunya juga sekali-sekali turun ke bawah dan juga terjun. Tapi di level teknis itu umumnya dikerjakan oleh ketua harian dan sekretaris jenderal gitu. Begitu. Oke. Jadi tadi masih berkaitan Pak. Tadi kan Bapak membagi level-level, ada yang senior, kemudian ada mid senior, terus ada yang junior gitu ya Pak. Untuk yang mereka yang para senior ini yang mungkin sosok-sosok lama yang ada di organisasi Peradi. Nah, hal apa sih yang mendasari Pak Oto ini mempercayakan kembali mereka untuk ikut ke dalam kepengurusan Bapak di bawah kepemimpinan Bapak Oto gitu? Apa yang mendasari Bapak untuk mengajak mereka lagi ke dalam kepengurusan? Ya, pertama tentunya ini kan semua ada track record. Karena perlu diingat, advokat ini menjadi pengurus Peradi tidak digaji, ya kan? Jadi semuanya volunteer. Mereka bekerja dari hati, ya kan? Jadi kalau mereka tidak dari hati, maka akan tidak mungkin bisa bekerja dengan baik. Nah, orang-orang yang saya pilih di sana ini orang-orang terbaik yang sudah teruji selama puluhan tahun, ya puluhan tahun karirnya di dunia organisasi, baik dulu di zaman IKADIN ya, organisasi belum Peradi ada, maupun setelah Peradi ada. Jadi berarti sudah ada 30-40 tahun mereka berkecimpung di bidang organisasi tanpa dibayar Rp1 pun. Nah, inilah yang mendasari saya memilih orang-orang ini yang kesetiaannya luar biasa pada organisasi, setia kepada Peradi, setia kepada perjuangan advokat. Nah, ini yang menjadi catatan saya. Nah, oleh karena itu tidak semua, memang banyak sekali calon-calon yang duduk di sana, tapi beberapa orang saja yang bisa saya pilih karena seatnya juga kan limited juga ya, terbatas gitu loh. Jadi saya percaya pada mereka-mereka seperti ketua harian, sekjen dan yang lain, mereka sangat mampu. Contoh umpamanya, ini saya kan sudah berjalan 2 bulan nih kepengurusan saya, tapi masih hanya 4 orang nih, kan belum terbentuk seluruhnya gitu. Lengkap. Saja hanya 4 orang saja, 2 bulan ini kegiatan Peradi tidak tertinggal. Bayangin orang saya sekarang ini ada di Ternate melakukan penyumpahan. Kemarin ada di Kendari. Sekarang ini tadi jam 1 ada di Serang gitu ya. 2 minggu lalu ada di Aceh.
Bayangkan seluruh Indonesia mereka bisa kunjungi hanya dengan 4 orang, tapi orang-orang yang saya tugaskan itu bisa saya berikan dengan surat tugas khusus gitu loh. Jadi tidak hanya 4 orang, tapi dengan surat tugas khusus mereka mau bekerja. Jadi luar biasa mereka semangat mereka untuk Pradi ini. Jadi walaupun baru 4 yang terpilih gitu ya Pak di pucuk jabatan, tapi tetap terbereskan gitu segala pekerjaan Pradi ya Pak. Iya. Walaupun tidak maksimal seperti yang kita harapkan ya, tapi tidak tertinggal gitu loh. Semua kegiatan pengangkatan advokat, pendidikan advokat, dewan kehormatan ya bisa berjalan semua gitu. Karena mereka pun walaupun sudah habis jabatannya, saya keluarkan SK untuk perpanjangan sementara sehingga kalau ada pengaduan-pengaduan terhadap advokat-advokat yang nakal, yang melanggar kode etik, masih tetap diproses di sana. Jadi Oke Pak. Kalau belum maksimal gitu ya Pak, nanti tinggal menunggu tanggal 21 pengumuman lengkapnya, nanti baru langsung dikerjakan seluruh PR-PR Pradi. Oke. Ini buat teman-teman, aku mau reminder juga untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, jangan dituliskan di kolom komentar, nanti akan ketumpuk gitu dengan komentar-komentar yang lain, jadi akan lebih baiknya dituliskan di kolom question ya, di kotak yang ada gambar tanda tanyanya dituliskan di sana aja, nanti biar bisa langsung saya pilih pertanyaannya dan dijawab oleh Pak Otto. Kita lanjut Pak. Setelah terpilih sebagai Ketua Umum DPN Pradi nih, Pak Otto kan selalu memfokuskan pada yang namanya single bar atau wadah tunggal advokat gitu untuk meningkatkan kualitas advokat di seluruh Indonesia. Nah, alasan apa yang menjadi dasar dari Pak Otto ini ingin sekali mewujudkan single bar ini sebagai sebuah keharusan, Pak Otto? Silakan. Ya, memang moto kami Pradi sekarang ini sejak dulu juga adalah single bar is a must, ya. Bahwa single bar itu adalah suatu hal keharusan mutlak dilaksanakan. Karena apa? Jadi ini sangat bagus nih pertanyaannya Aura ini ya. Karena banyak sekali orang menganggap dan tidak memahami kenapa sih kita harus wadah tunggal, kenapa sih harus single bar, ya kan? Perlu saya jelaskan ya, yang dimaksud dengan wadah tunggal itu tidak berarti wadahnya yang tunggal. Artinya orang mau bikin organisasi advokat Bandung, organisasi advokat Medan, organisasi advokat Padang, organisasi advokat Sulawesi Selatan itu boleh-boleh saja, ya kan? Tetapi yang memiliki kewenangan untuk mengatur segala suatu hal menyangkut advokat itu hanyalah satu. Jadi tunggalnya itu di dalam kewenangan. Karena ada 8 kewenangan yang oleh undang-undang diberikan kepada Pradi dalam rangka melaksanakan undang-undang itu. Nah itu. Nah jadi pertama harus dicatat bahwa Pradi ini jangan dianggap seperti organisasi paguyuban yang lain. Ini kita bukan organisasi biasa. Pradi adalah organ negara yang bersifat independen dan melaksanakan fungsi negara. Nah ingat nih, bayangin organ negara kita ini. Jadi bukan organisasi ECR biasa. Kenapa dia organ negara? Karena yang di dalam organ negara ini terdiri daripada penegak hukum yang namanya advokat. Nah, oleh karena itu, yang boleh mengangkat penegak hukum itu siapa? Kan nggak mungkin organisasi swasta. Nggak mungkin organisasi swasta bisa mengangkat polisi, jaksa, dan hakim. Yang boleh mengangkat penegak hukum advokat itu adalah negara. Nah, kemudian negara memberikan kewenangannya itu kepada Pradi melalui undang-undang advokat. Jadi atas dasar adanya undang-undang advokat inilah, maka organ negara ini bisa mengangkat seorang advokat menjadi seseorang menjadi advokat yang notabene adalah penegak hukum. Itu persoalannya. Jadi kalau dia adalah organ negara, nggak mungkin ada 3 atau 2 atau 5 organ negara yang melaksanakan tugas ini, hanya satu. Sebagaimana diatur di dalam undang-undang advokat itu, yang disebutkan satu-satunya organisasi advokat. Nah, pertanyaannya, orang bilang, boleh aja 2, 3. Karena apa? Mereka pikir bahwa kalau jadi ketua itu kan enak dipikirnya, cari jabatan dan sebagainya. Ya kan berlomba-lomba lah orang bikin organisasi advokat. Nah, ini yang saya sampaikan, kalau hal seperti ini menjadi pikiran kita, menjadi multibar namanya, ya lawan daripada single bar itu multibar, maka itu akan merugikan para pencari keadilan. Jadi yang saya stressing adalah kepentingan kita
mempertahankan single bar bukan untuk kepentingan advokat semata dan tidak kepentingan organisasi advokat, tapi itu adalah demi kepentingan pencari keadilan yang notabene mereka itu adalah masyarakat. Nah, kenapa? Gini, nah, seorang pencari keadilan, kalau dia memiliki seorang advokat yang tidak pintar dan tidak punya kemampuan baik etika maupun moral, maka yang rugi itu adalah pencari keadilan, ya kan? Kalau advokatnya bodoh atau nakal, yang rugi adalah kliennya, yaitu pencari keadilan. Gampangnya begini deh, kalau dokter umpamanya tidak pintar, salah nyuntik, ya semua pasiennya mati, ya kan? Nah, sama dengan advokat, kalau umpamanya dia tidak pintar, dia tidak punya tidak jujur, ya kan? Maka nanti dia akan berpotensi untuk menelantarkan kliennya. Nah, kalau itu terjadi, siapa yang rugi? Yaitu pencari keadilan. Keadilan. Oleh karena itu, perlu advokat itu pinter. Makanya selalu saya katakan, advokat itu selain profesi yang officium nobile, yang profesi yang nobel, dia adalah primus inter pares. Yang dimaksud primus inter pares itu adalah, dia adalah the best of the best. Dia adalah terbaik daripada yang terbaik. Supaya apa? Supaya pencari keadilan itu terlindungi. Kalau advokatnya tidak pintar, kasihan itu kliennya. Gara-gara kliennya nggak pintar, maka kliennya jadi kalah. Ya kan? Kasihan. Kalau kalah karena hukumnya lemah, yaitu apa boleh buat, itu risiko. Tapi karena kesalahan si klien, si lawyernya, yaitu kasihan kliennya itu. Nah, untuk dia menjadi pintar, harus single bar. Nah, ini kuncinya. Harus ada satu organisasi profesi yang bisa mewujudkan standarisasi profesi advokat yang tinggi, ya kan? Kalau 10 organisasinya, di sini nilai 3 lulus, di sini nilai 5 lulus, yang sana nilai 9 baru lulus. Nah, akhirnya kan berbeda-beda. Nah, lagi pula, kalau umpamanya lebih daripada satu, bayangkan aja, nakal dia di sini nipu klien, ya pindah di tempat lain. Nakal lagi di tempat lain, pindah tempat lain. Mau dipecat di sini, pindah tempat lain. Yang korban siapa? Yang korban adalah pencari keadilan. Siapa itu pencari keadilan? Ya masyarakat. Nah, itu sebabnya kami Peradi berjuang sungguh-sungguh harus single bar. Bukan untuk kepentingan Peradi, bukan untuk kepentingan advokat semata, tapi untuk kepentingan pencari keadilan. Nah, kata kuncinya, hampir seluruh dunia yang di bar association di dunia, baik Amerika, Singapura, India, Jepang, dan sebagainya, itu menganut prinsip single bar. Bahkan Jepang sekalipun, yang namanya Japan Federation Bar Association, namanya federasi, tapi sesungguhnya adalah single bar. Jadi itu adalah is a must. Semuanya, Belanda juga, di Belanda itu ada NOVA. NOVA itu namanya Nederland Orde van Advocaten. Nah, itu juga adalah single bar. Kita juga waktu buat undang-undang ini adalah ke Belanda. Saya waktu itu bertemu dengan Presiden NOVA di Den Haag. Cerita kita juga, dia bilang, ya Pak Otto, bahwa bagaimanapun ada single bar is a must. Kalau tidak, kasihan pencari keadilan. Gitu loh. Nah, itulah yang kami canangkan sekarang. Kita harapkan supaya masyarakat, supaya teman-teman advokat yang lain yang pengen buat organisasi advokat, atau hakim agung, pengadilan, kejaksaan bisa memahami kenapa harus satu organisasi advokat itu. Bukan untuk kepentingan Peradi, tapi untuk kepentingan pencari keadilan. Ini Aura kuncinya. Oh iya, oke, berarti single berarti memang apa ya? Selain untuk memang merupakan implementasi gitu ya dari undang-undang advokat itu sendiri. Betul. Dan juga untuk kepentingan para pencari keadilan gitu ya Pak. Tapi di sini juga tidak menutup kemungkinan berdirinya organisasi-organisasi di daerah gitu ya Pak. Ya, silahkan, mau bikin organisasi daerah apapun boleh, tapi yang punya kewenangan itu hanya satu. Jadi yang punya kewenangan mengangkat advokat, meriksa advokat, ya kan, memecat advokat, mengawasi advokat itu hanya satu, supaya bisa tegak kode etiknya. Coba bayangkan Aura, kalau ada 5-10 organisasi advokat, nipulah dia pada saudara kita ditipu oleh advokatnya, ngadunya kemana? Ngadu datang ke Peradi, diperiksa di Peradi, oh bukan anggota Peradi, dicek di tempat lain, di sana nggak ada dewan kehormatan, dilapor ke sana, nggak dikenal orang ini, nggak jelas organisasinya. Ya kasihanlah masyarakat ini, gitu kan? Nah, bingung gitu ya Pak? Bingung, kasihan. Itu perjuangan kita. Jadi supaya masyarakat tahu,
Kita berjuang itu kenapa? Demi kepentingan masyarakat, khususnya pencari keadilan. Cari keadilan. Begitu. Oke, siap. Oke Pak, jadi melanjutkan tadi soal program kerja juga nih Pak. Nah, seperti yang kita ketahui kan di DPN Pradi ini banyak sekali pekerjaan rumah yang perlu dibereskan, dituntaskan gitu Pak. Nah, dalam waktu 100 hari kerja ke depan, atau mungkin juga 1 tahun kerja, apakah Pak Otto juga sudah mempersiapkan program-program kerjanya gitu Pak? Silakan Pak dijelaskan apa saja program kerjanya. Kalau program kita itu banyak sekali. Saya katakan tadi itu satu departemen. Hampir semua departemen di pemerintahan Republik Indonesia ini punya kerjasama dengan Peradi. Biar lembaga, umpamanya departemen Menteri Perempuan, ya, Komnas HAM, dan yang lain-lain tuh banyak sekali ya. Kalau kita jajarin semuanya kerjasama. Bahkan pendidikan profesi, umpamanya. Kita hampir seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia ini kerjasama dengan Peradi. 169 perguruan tinggi kerjasama dengan Peradi. Ya, luar biasa. Jadi, tapi ini sistem kita sudah buat sedemikian rupa. Jadi tidak terasa sulit ya, meskipun ada di 169 perguruan tinggi, pendidikan advokat kita bisa jalankan dengan baik. Nah, cuma memang saya ingin meningkatkan lagi. Ya, waktu di zaman saya pertama kali itu 10 tahun dulu, pendidikan advokat ini kan luar biasa. Ujiannya pun kan memang betul-betul ketat, bergengsi lah ya kan. Karena dulu kita bikin passing grade-nya 7. Bahkan ada yang sampai 6-7 kali pun nggak bisa lulus ujian Peradi. Nah, ini semuanya juga tadi itu saya katakan itu untuk kepentingan pencari keadilan. Nah, jadi program kerja kita sekarang adalah bagaimana kembali meningkatkan kualitas advokat Indonesia. Kemudian kita meningkatkan PBH. PBH kita ini ada pusat bantuan hukum. Ya, hampir di sekarang ini 135 pusat bantuan hukum kita ada di seluruh Indonesia. Pusat bantuan hukum ini adalah memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada rakyat yang tidak mampu, rakyat miskin. Dan ingat, kita bayar sendiri nih. Ada memang departemen itu yang dibayar oleh pemerintah, tapi limited sekali karena perkara kalau ditangani dibayar dari pemerintah hanya paling 6 juta satu perkara. Tapi Peradi membiayai ini. Kita gelontorkan uang miliaran rupiah untuk PBH ini. Untuk kepentingan rakyat banyak gitu loh. Jadi kalau ada rakyat yang tidak mampu, punya perkara baik di Jakarta maupun di daerah, kontak Peradi, mereka kita bantu tanpa bayar Rp1 pun. Nah, itu termasuk program kerja yang harus kita galakkan, ya kan? Mungkin bantuan hukum yang kita berikan bisa mengalahkan bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah mungkin. Saya belum catat perbandingannya, tapi bisa saja, ya kan? Nah, kemudian juga dalam waktu singkat ini, di Januari akhir atau di Februari awal, kami akan rapat kerja Peradi, pengurus, untuk menyusun program, sekaligus membuat budgeting, ya kan? Karena kita buat budget tahun ini, budgetnya berapa? Karena kita butuhkan uang puluhan miliar per tahun kan? Ya, kalau kita lihat kembali kepada zaman yang lewat, rata-rata kami mengeluarkan uang lebih kurang hampir 30-40 miliar per tahun. Ya, dan kami nggak dibiayai negara loh. Ya kan? Tidak dibiayai negara. Nah, kita berupaya mencari uang sendiri dengan pendidikan, ya kan? Dengan cara-cara kita lah gitu loh. Dan kita hasilnya uangnya itu kita audit dengan akuntan publik. Jadi semua sebetulnya perlu terverifikasi transparan dengan gitu ya Pak. Transparan ya. Nah, itulah mudah-mudahan ini nanti bisa kita kembangkan ya. Tapi terutama adalah tadi itu bantuan hukum cuma-cuma kita harus buat, ya kan? Nah, program luar negeri. Ke luar negeri sebelum COVID ini terjadi, minimum kami harus mengikuti tiga conference yang mutlak harus. Yaitu pertama adalah IBA. IBA itu adalah International Bar Association. Ini organisasi advokat dunia. Jumlah anggotanya adalah seluruh advokat dunia ada di sana. Nah, Indonesia hanya diwakili oleh Peradi, karena tidak boleh satu negara itu ada dua. Jadi hanya Peradi mewakili Indonesia di IDA. Demikian juga yang mewakili Indonesia di Law Asia. Itu namanya ada organisasi advokat Asia Pasifik. Juga adalah Peradi. Kemudian ada POLA. POLA itu adalah President Organization Law Association. Nah, ini semua presiden-presiden daripada organisasi advokat itu berkumpul di sana. Nah, tiga ini minimum kita harus terus kerja sana.
Nah, oleh karena itu kami di dalam program-program dengan International Bar Association, kami mendidik advokat muda yang lawyers gitu ya. Dan kami dapat fasilitas daripada IDA di mana kalau ada advokat muda setiap tahun itu kita kirim minimal 10 sampai 12 orang dibiayai oleh IDA cuma-cuma, baik tiketnya, hotelnya, conference fee-nya itu dibayar oleh mereka. Jadi kita harus makan advokat muda ini supaya bisa ikut dalam dunia internasional. Bahkan ada juga umpamanya pendidikan-pendidikan yang khusus LLM program yang dibuat oleh Peradi. Nah, kalau ada orang-orang yang mendapat beasiswa juga kita cari seperti itu. Jadi betul-betul memang Peradi ini betul-betul organisasi bukan kecil. Saya bisa Besar memastikan, sekali. saya bisa memastikan organisasi Peradi ini adalah organisasi yang di luar pemerintah yang sangat paling besar mungkin. Baik dari jumlah anggota, jumlah kegiatan, jumlah uang yang dimilikinya dan disalurkannya. Sangat besar sekali. Makanya saya katakan kalau saya bertemu dengan teman-teman yang lain dulu ya di zaman saya, para menteri yang lain itu kalau banyak kita diundang, mereka bilang, Pak Otto sini namanya ketua umum, tapi ini Anda kan menteri advokat katanya. Mereka bercanda gitu, menteri advokat katanya. Ya memang, kalau bicara penegak hukum kan ada caturwangsa penegak hukum. Caturwangsa penegak hukum advokat, hakim, jaksa, polisi. Kan gitu. Nah, tapi sekarang ini agak sedikit ada sedikit turbulensi di dalam profesi advokat ini karena ada beberapa perpecahan kan. Nah, ini harus juga jadi tugas berat buat kita ini. Ya, karena perpecahan-perpecahan ini membuat marwah Peradi ini, marwah advokat lah ya, sedikit terganggu gitu loh. Kalau Peradi tetap secara organisasi utuh dia, kegiatannya tidak terganggu, tapi kan bukan begitu saja. Artinya hidup ini kan tidak hanya makan minum saja kan. Tidak berarti Peradi bisa kegiatan biasa itu tidak hanya itu saja kan. Ada roh yang hilang, yaitu adalah bahwa kewenangan yang dimiliki Peradi itu sekarang terganggu, diambil oleh Mahkamah Agungnya sekarang ini dengan cara Mahkamah Agung memberikan kewenangan kepada pengadilan tinggi untuk mengangkat advokat-advokat di luar yang diajukan Peradi. Ini masalah yang serius gitu loh. Tapi saya yakin dan percaya, dengan bergantinya mungkin Ketua Mahkamah Agung sekarang ini, mudah-mudahan dengan Ketua Mahkamah yang baru, bahwa visi, paradigmanya mungkin bisa berubah. Ya kan? Karena paradigma kita adalah begini. Paradigma kita adalah advokat itu bukan, tugas kita adalah meningkatkan kualitas advokat Indonesia. Tetapi waktu dulu Mahkamah Agung berpikir bahwa kalau ini tidak dikasih, dia disumpah oleh semua orang, atau advokat ini terlalu dibatasi, mereka bilang, lah ini kan kebebasan cari makan katanya. Kekatan tenaga kerja berkurang. Jadi saya katakan bukan tugas kami mencari tenaga kerja menyediakan tenaga kerja buat advokat, tapi tugas kami adalah meningkatkan kualitas advokat Indonesia. Gitu Aura. Wah, sangat komprehensif sekali Pak penjelasannya. Begitu banyak sekali ya Pak ya program kerja dari Peradi ini. Nggak cuma kontribusi di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri juga ya Pak ya. Bayangin aja Aura ya. Luar negeri itu sangat bangga sekali dengan Indonesia. Sampai mereka bilang, Peradi ini katanya adalah anak ajaib. Nah, kenapa? Karena baru umurnya semur jagung ya. Karena Peradi ini adalah organisasi advokat termuda di dunia. Tapi telah menyelenggarakan pendidikan advokat dan rekrutmen advokat yang luar biasa. Sampai-sampai Aura, mau tahu nggak? Saya ini sendiri pernah diundang oleh Kaisar Jepang sama Permasyuri. Ya. Bukan oleh Perdana Menteri, Kaisar Jepang. Dan saya bertemu sana, ngobrol-ngobrol private, nggak ada orang lain. Kita ngobrol berdua itu, dia bertanya tentang Peradi. Saya ceritain Peradi. Bayangkan itu seorang Kaisar dan Permasyuri bisa berbicara menanyakan tentang Peradi. Nah, sampai terdengar di sana ya Pak ya? Iya. Nah, Duta Besar Indonesia, Duta Besar Amerika, berapa kali mengundang saya di rumahnya atas permintaan dari American Bar Association dari Amerika. Karena mereka mendengar, luar biasa Peradi gitu. Nah, inilah yang perlu saya kembalikan lagi, marwah yang terhilang sedikit ini, inilah tugas berat buat saya, yang tentunya saya membutuhkan bantuan teman-teman lah. Oke Pak, berkaitan dengan tadi Bapak kan sudah menyinggung soal hilangnya marwah advokat begitu ya Pak ya. Nah, di awal tahun 2020 ini kan Pak Otto dan juga bersama dengan pimpinan Peradi yang lain
bertemu dengan pemerintah gitu untuk menyepakati kesepakatan perdamaian organisasi. Nah, apakah itu juga akan menjadi fokus dari Pak Oto dalam kepemimpinannya di kepengurusan yang baru ini ke depannya, Pak, soal perdamaian organisasi ini, Pak? Ya, memang terus terang saja kan ada sedikit perpecahan di organisasi di Peradi. Saya tadinya berharap sebenarnya kalau mereka pengen jadi ketua umum, ya buatlah sendiri tapi jangan nama Peradi, kan terganggu kita kan, gitu ya. Nah, tetapi sudah terlanjur pecah seperti ini. Nah, terus terang aja saya berupaya untuk bisa, kalau bisa ini didamaikan lah supaya selesai. Pak Mahfud pada waktu itu Menko Polhukam sudah memfasilitasi. Tapi saya dengar dari tim kami sampai sekarang belum ada titik temu. Ya, sehingga persoalannya mungkin kalau ini tidak ada titik temu akan sulit nanti kita kembalikan marwah advokat ini menjadi single bar, ya kan? Saya mengusulkan pada mereka agar dibuat aja munas bersama. Jadi saya katakan pada teman-teman, udahlah kita ngalah satu langkah. Wah, teman-teman saya nggak setuju. Ngapain kita munas? Kan kita kan sah. Kita kan ada munas dulu. Mereka kan nggak pernah ada munas. Mereka kan hanya mengklaim dia sebagai ketua umum. Dua organisasi lain itu. Nggak pernah ada munas mereka. Kita ada munas resmi gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa lah. Ya, namanya kita mau berdamai demi kepentingan advokat, nggak apa-apa, ngalah kita. Saya bersedia untuk melakukan munaslup. Ya, munaslup advokat. Kita pilihlah siapa yang menang, yang harus terpilih sana. Ya kan? Kalau mereka menang, ya sudah, ya kan? Demi kepentingan advokat ini, jangan tercerai-berai. Tapi mereka mengatakan, boleh katanya, tapi harus melalui dengan pertama mereka mengatakan gini, mereka tidak mau, mereka maunya dewan kehormatan aja dibuat satu katanya. Jadi nggak perlu munaslup. Kita bilang nggak boleh begitu. Kalau memang mau satu ya satu aja, munas aja. Nah terus yang satu lagi bilang oke, kita mau munaslup katanya. Tapi one man one vote. Nah memang one man one vote ini tidak sesuai dengan anggaran dasar Peradi. Ya kan? Kenapa? Kalau one man one vote, di mana dilaksanakan pemilihan itu pasti itu kan kemungkinan menangnya kan kalau orang Jakarta ya di Jakarta dibuatnya munasnya ya tentu orang Jakarta yang paling banyak kan gitu. Yeah. Tapi akhirnya begini saya katakan nggak apa-apalah mau one man one vote mau cara sistem apapun kita setuju. Dengan saya ketua umum sekarang saya katakan setuju. Cara apapun silahkan. Tapi mereka bilang oke, kalau memang one man one vote tapi Pak Oto nggak boleh ikut calon katanya. Nah ini yang jadi repot, ya kan? Loh kok saya one man one vote, Oto Hasibuan kok nggak boleh ikut gitu loh. Nah ini yang sulit buat kita. Jadi ya mudah-mudahan lah Tuhan mau menolong karena saya pikir ini perlu kesadaran ya. Saya tidak yakin hanya kemampuan manusia, tapi mudah-mudahan Tuhan menolong kami, mengetuk hati kami tiga organisasi yang mengaku ketua umum ini untuk bisa kembali saya sekata membentuk Peradi yang satu lah kira-kira gitu. Berarti memang langkah konkretnya ini masih sulit terlaksana ya Pak ya karena banyak perbedaan pendapat gitu ya. Ya, kalau lihat begini ya, memang saya bisa maklum juga. Kalau saya ajak munaslup, anggota kami ini kan 65.000, cabang kami 135 cabang di daerah. Mereka mungkin anggotanya hanya 200 orang. Bagaimana kita dia memenang? Pikiran mungkin cara berpikir mereka. Ya mereka mungkin paling tinggi juga 500 orang anggotanya. Tapi ada ketua umum. Nah kabar-kabarnya ini di daerah katanya ada cabangnya, tapi hanya ada ketua, sekjen, sekretaris dan bendahara. Nah, bendahara kita tidak tahu. Tapi kalau itu benar, maka saya bisa maklum. Mungkin mereka tidak akan mau munaslup dengan kita, karena mereka berhitung tidak akan mungkin menang. Ya kan, karena 65.000 anggota kita, dia mungkin hanya 500 mungkin gitu ya. Nah, jadi saya berharap sebenarnya damai-damai saja lah gitu ya. Bagaimana cara yang terbaik lah gitu. Gotot-gototan tidak baik buat kita gitu. Mungkin. Iya, semoga segera terwujudkan Pak ya. Ini juga dalam rangka menopang single bar gitu ya Pak. Betul, Aura, betul. Oke, kita langsung lanjut ke sesi yang kedua, itu tanya jawab. Nih banyak sekali Pak, udah ada yang absen dari Nganjuk ada, Surabaya ada, Sumatera Barat ada. Iya, ramai banget Pak.
Ramai ya. Iya. Oke, ini saya coba pilih-pilih pertanyaan ya Pak ya. Mm. Ini terkait dengan single bar nih Pak, ada pertanyaan yang masuk dari Robert Lee. Nah, ini saya tampilkan ya. Langkah strategis apa nih yang akan dilakukan ketua untuk memperjuangkan single bar? Nah, masih berkaitan dengan single bar nih Pak. Netizen butuh suatu pencerahan nih. Langkahnya seperti apa? Nah, langkahnya ini pertama tadi saya katakan, saya pernah berbincang-bincang dengan Ketua Mahkamah Agung yang lama, termasuk juga yang baru. Pada prinsipnya, Ketua Mahkamah Agung Pak Sarifudin sebenarnya setuju sekali dengan single bar ini. Tetapi karena ada perpecahan di organisasi advokat, saya juga bisa maklum. Seandainya diberikan single bar kepada kita. Pertanyaan dia adalah, siapa di antara kami ini nanti yang akan melaksanakan kewenangan itu? Apakah Pradi Oto Hasibuan atau Pradi yang lain? Kan gitu. Nah, oleh karena itu memang untuk bisa mendapatkan ini, pertama-tama harus satu dulu ini Pradinya. Nah, untuk bisa satunya ini bisa berdamai. Tapi kalau nggak bisa berdamai, ya bisa munaslup. Kalau tidak bisa munaslup, satu-satunya ya kita tunggulah putusan Mahkamah Agung. Kalau putusan Mahkamah Agung memenangkan salah satu pihak, katakanlah memenangkan pradi kami, maka otomatis single bar itu menjadi utuh. Nah, setelah ini nanti dimenangkan bahwa kita dinyatakan sah sebagai pradi yang benar, maka otomatis dengan ini kami akan bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung. Harapan saya dan saya punya keyakinan yang kuat, kalau kami ini sudah dapat bersatu, baik disatukan maupun karena undang-undang, maupun karena putusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah yang menyatakan kami lah yang sah, saya yakin dan percaya Ketua Mahkamah Agung yang sekarang ini akan mau mengembalikan pradi itu menjadi single bar. Itu langkah-langkahnya gitu. Jadi butuh bantuan doa dari teman-teman lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada dari Arasi Asis. Ini berkaitan dengan advokat muda gini. Apakah Prof. Oto menyiapkan program khusus untuk pengembangan kapasitas advokat muda? Nah, silakan Pak. Ya, ini pertanyaan yang sangat saya senangin ini. Karena memang saya ini sekarang fokus sekali untuk yang lawyers ini yang muda. Jadi saya mencanangkan, walaupun waktu saya itu, kemarin waktu saya menjadi ketua dan pembina di periode yang lalu, saya mencanangkan itu dan mengusulkan untuk dibentuk Young Lawyers Committee. Kalau di luar negeri ada yang mengatakan itu Young Lawyers Division, ada yang mengatakan Young Lawyers Committee. Jadi, dan itu sudah terbentuk. Di seluruh cabang-cabang di Indonesia, semua cabang-cabang itu, bukan semua, ada hampir 2/3 sudah terbentuk Young Lawyers Committee. Nah, di Jakarta juga sudah terbentuk dan sudah dideklarasikan pada bulan Oktober yang lalu. Nah, semua harapan saya ini akan saya limpahkan kepada yang Lawyers Committee ini. Jadi kalau nanti ada kegiatan-kegiatan baik di Jakarta, di DPN, tingkat nasional, maupun tingkat daerah, kami akan memberdayakan semua yang Lawyers Committee ini untuk bisa menjalankan organisasi ini sambil mereka belajar, mencari pengalaman, dibimbing oleh para senior-senior. Tapi semua tenaga-tenaganya itu dari mereka. Dan ini sudah kita mulai beberapa cabang gitu ya. Jadi oleh karena itu, bagi yang menanya tadi dan oleh advokat muda, saya berharap segeralah mendaftarkan diri kepada Young Lawyers Committee di cabang masing-masing. Kalau Anda di Jakarta, ada Young Lawyers Committee di Jakarta. Karena nanti setelah kepemimpinan saya, semua program-program DPN itu, ya bukan semua ya, sebagian besar itu akan kami minta bantuan daripada Young Lawyers Committee untuk mengeksekusinya. Disitulah keterlibatan Anda, semacam apalah di LTC lah, Legal Training Course gitu, kira-kira begitu. Itu langkah-langkah kita. Berarti memang sudah dipersiapkan gitu ya dari Pak Oto untuk program khusus advokat muda ini ya. Terobosan baru ya Pak ya, termasuk. Ya, baru karena memang di luar negeri ini udah lama, tapi waktu itu saya mengundang Presiden IBA ke Indonesia,
waktu saya menjadi ketua umum datang ke sini dan saya bicarakan ini dan saya minta pada dia dan dilaksanakan sekarang bahwa apakah avokat muda kita setiap tahun akan dikirim ke di mana ada conference. Kemarin ini ada di Jepang, setelah itu ada di Tokyo. Seharusnya harus ke Miami nih tahun yang ini, tapi ada COVID, jadi nggak jadi. Ada COVID, ya. Mestinya harus ke Miami di Amerika kan. Nah itu lebih kurang 10 sampai 15 orang itu kita kirim ke sana. Nah itu tingkat internasional, tapi tingkat di lokal, di cabang-cabang mesin, di cabang-cabang itu tetap kita berdayakan mereka. Ya, jadi daftarlah, hai anak muda. Saya memanggil Anda karena Anda lah harapan saya untuk bisa maju ke depan. Sangat bermanfaat juga nih programnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ada masuk dari Roni Sandi. Berkaitan dengan posisi DPN Pradi nih. Nah, Pak Oto, selain urusan internal, bagaimana posisi DPN Pradi terhadap skema bantuan hukum struktural? Silakan Pak Oto dijelaskan. Ya, jadi seperti saya katakan tadi itu, bantuan hukum struktural ini kan ada juga dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, pemerintah menyediakan bantuan hukum cuma-cuma, tetapi kelihatannya pemerintah sekarang ini masih belum fleksibel di dalam menyelaksanakan itu. Saya bisa maklum kenapa. Begini, Pradi ini kan punya uang. Jadi sebenarnya kami punya kemampuan juga untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada rakyat miskin tanpa bantuan pemerintah. Tetapi alangkah baiknya kalau pemerintah juga memberikan sebagian dana yang disiapkan pemerintah itu untuk mengembangkan Pradi yang ada ini. Jadi di PBH kan ada. Jadi posisi kita adalah kita juga berupaya nanti mendaftarkan kepada Departemen Hukum dan HAM agar semua pusat bantuan hukum Pradi ini dapat bekerja sama dengan Menteri Hukum dan HAM atau BPHN di sini yang menyelenggarakan daripada bantuan cuma-cuma itu. Nah, di samping biaya yang dilukakan oleh Pradi sendiri. Jadi posisi kita ini betul-betul kita ikut serta memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada seluruh rakyat yang tidak mampu. Baik karena biaya, baik dengan biaya sendiri maupun biaya dari pemerintah. Nah, akan lebih besar. Nah, bahkan ada satu lagi program ya yang saya sudah bicarakan dengan salah satu ahli IT yang programnya kelihatannya ini nanti kita mau bikin juga semacam program yang pakai berbasis aplikasi, bantuan hukum cuma-cuma ini pakai basis aplikasi. Jadi seluruh Indonesia orang-orang yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma itu bisa memberikan bantuan hukum cuma melalui aplikasi. Nah kalau itu terjadi, waduh ini luar biasa sekali. Makmur rakyat kita dari segi hukumnya, ya. Dan mudah gitu ya? Ya mudah. Jadi sama dengan kalau dok nanti ya. Jadi dia kalau minta bantuan cuma-cuma dia tinggal kontak di aplikasi, lantas dia ada lawyer yang bertugas, langsung dikerjakan. Nah mudah-mudahan Menteri Hukum dan HAM ini memberikan hati ini, ya supaya tagihan-tagihannya itu tidak perlu lagi diverifikasi oleh departemen, tapi oleh aplikasi sendiri itu langsung diverifikasi. Jadi seluruh Indonesia sudah terverifikasi di aplikasinya, bisa memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Mudah-mudahan tahun ini itu bisa kita laksanakan. Oke. Sudah sejauh mana tuh Pak kesiapannya yang untuk aplikasi itu? Sedang dikerjakan, sudah separuh jalan. Sudah separuh jalan ya? Tapi nggak belum boleh dibuka semua. Karena dia rahasia dia kan. Pasti, oke. Tapi mudah-mudahan cepat selesai. Nanti kita tinggal tunggu aja ya netizen nih kalau mau konsultasi hukum nggak perlu repot-repot gitu ya untuk bertemu. Ya. Apalagi kan situasinya pandemi COVID seperti ini ya, untuk aplikasi kan sangat-sangat membantu gitu ya Pak Oto. Para lawyer pun dapat duit di situ kan, dapat juga ya kan. Nah. Berarti sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak gitu ya, baik klien juga advokat juga ya. Ya betul. Oke, ini kita lanjut, ada pertanyaan masuk. Nah, ini berkaitan dengan PKPA nih Pak. Ada Arfiansyah Hamidis. Nah, apakah benar nanti PKPA akan jadi 2 semester? Nah, ini katanya kan isu-isunya akan dimasukin ke fakultas gitu Pak. Silakan Pak. Memang ada pertemuan kami dengan Departemen Pendidikan ya, dan Kebudayaan. Ada usulan dari mereka agar ini masuk semacam dibuat seperti magister advokat gitu loh.
Nah, kalau ini menjadi magister advokat, berarti kan akan ada 2 semester. Tapi kan biayanya besar juga kan. Dan namanya katanya jadi master advokat gitu loh. Nah, ini sampai sekarang terus terang aja masih belum selesai. Karena apa? Karena Menteri Pendidikan, ya, Departemen Pendidikan sekarang ini pernah mengirim surat kepada Mahkamah Agung. Sebab kalau sampai nanti dibuat program 2 semester ini, luluslah dia menjadi advokat, tapi penyumpahannya tidak dilakukan oleh pengadilan tinggi, yang artinya yang lain juga diberikan kepada yang lain juga, tidak single bar, ini tidak akan mungkin bisa tercapai, ya kan? Jadi akan terjadi nanti kalau tidak single bar, maka ada yang disumpah oleh pengadilan tinggi yang tidak berbasis S2, ada yang tidak berbasis S2, ya kan? Jadi nggak merata pendidikannya. Sehingga ini pasti akan gagal. Tapi kalau ini sudah single bar, maka otomatis bisa dibuat seperti itu. Tapi saya pribadi sendiri sebenarnya tidak perlu ya, bukan tidak boleh ya. Saya mengatakan tidak harus S2. Cukup 6 bulan menurut saya, ya kan? Di luar negeri saya lihat juga untuk bar exam ya, dalam program bar examnya itu cukup 6 bulan. Kalau S2 menurut saya terlalu teoritis nantinya. Karena kita bukan dia lagi membina ilmu kan, tapi dia diharapkan menjadi seorang praktisi. Jadi kalau kembali lagi perguruan tinggi, itu namanya nggak efisien, gitu loh. Nggak berdaya guna, menurut saya. Tapi berarti memang ada wacana ya Pak ya? Ada, bukan wacana lain, sudah sampai dibuat peraturannya. Tapi kita mengatakan kalau boleh tidak, ya. Saya berharap tetap diperbaiki. Memang PKPK yang kita buat selama ini, terus terang aja saya akui, belum memenuhi harapan yang sesungguhnya. Ya, seharusnya itu minimal 6 bulan terus menerus. Karena prakteknya harus banyak. Tapi karena banyak sekali advokat yang pengen jadi advokat cepat, ya kita buat waktu itu 3 bulan. Nah, oleh karena itu, kita berharap 3 bulan ini pun minimal ini harus penuh gitu loh. Tetapi yang menyedihkan, ada organisasi-organisasi lain mengangkat advokat, ujian pun nggak ada, pendidikan nggak ada. Terus mereka bilang ada pendidikan, dibuat hanya 1 hari. Dan itu disumpah oleh pengadilan tinggi. Nah, inilah yang membuat kekacauan itu. Peradi membuatnya 3 bulan terus-menerus, dibuat ketat, tapi yang lain hanya 1 hari, bisa disumpah. Bahkan ada yang tidak ujian, tidak pendidikan, langsung disumpah. Katanya setelah disumpah nanti baru ujian. Kok sudah disumpah baru ujian, ini nggak lucu. Gitu. Tapi inilah kelemahan daripada pelaksanaan dari ketatanegaraan kita ini. Jadi mestinya Mahkamah Agung di sini harus memberikan perhatian khusus lah. Ya, Mahkamah Agung dalam kebijakannya harus memperhatikan kalau advokat itu juga tidak pintar, yang repot juga para hakim. Karena hakim akan tidak mudah membuat suatu putusan yang baik kalau tidak mendapatkan jawaban gugatan pledoi dari seorang advokat yang hebat. Jadi kalau pledoi atau jawaban gugatan dibuat oleh advokat yang tidak hebat, hakimnya nanti setengah mati buat putusan yang bagus. Gitu. Jadi ini harus ada sebab akibat sebenarnya. Gitu. Ya. Berarti dengan tadi katanya Bapak ada yang PKPA diselenggarakan 1 bulan atau beda-beda lah mereka sistemnya gitu. Itu apakah juga termasuk efek dari akibat dari multibar tadi ya Pak yang Bapak sebutkan? Betul. Jadi undang-undang kita formalnya adalah single bar, tapi prakteknya adalah multibar. Ya, ini kan melanggar asas kan. Itu namanya kita tidak taat asas. Itu namanya melanggar hukum karena melanggar ketentuan undang-undang. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi telah mengatakan advokat Peradi itu adalah organ negara yang bersifat independen yang melaksanakan fungsi negara dan satu-satunya wadah advokat yang diakui berdasarkan undang-undang advokat itu putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi entah kenapa penyelenggara negara kita yang pelaksanaannya tidak mengakui. Nah, jadi kalau sudah pemerintah sendiri melanggar undang-undang, melanggar hukum, lantas kita mengadu kemana lagi? Kan ini persoalannya. Jadi inilah menjadi
tugas berat kami, termasuk saya sendiri sebagai ketua umum, dan mereka memperjuangkan ini supaya kembali kepada kedudukan semula. Gitu. Amin, Pak. Semoga segera terlaksana gitu ya, Pak. Gitu. Oke, ini kita ada lanjut lagi pertanyaan dari Baraka Nusantara. Nah, ini berkaitan dengan pro bono nih, Pak. Kalau ada advokat yang tidak memenuhi kewajiban pro bono 50 jam, bagaimana pelaporan dan monitornya? Begini, dulu memang saya buat peraturan itu, ya, dan sifatnya mandatory. Karena apa? Karena pada waktu itu kita kan single bar. Ya, terus terang sekarang, kalau saya laksanakan peraturan itu, mereka pindah ke tempat lain. Ya kan kalau dulu, kalau mereka tidak memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada rakyat miskin dengan perintah organisasi dan dia menolak, kita cabut izinnya dia, kita skor dia. Ya kan? Karena dia harus taat, ya. Tapi sekarang karena ada multibar ini, kita pecat di sini dia, kita paksa dia harus melakukan tugasnya 50 jam, ya dia bisa pindah tempat lain. Nah, tapi itu ekses ya, ekses daripada kebijakan itu. Tapi yang saya laksanakan, walaupun begitu, tetap kami laksanakan itu. Walaupun di dalam implementasinya agak sulit. Nah, jadi umpamanya gini, banyak lawyer asing yang menjadi lawyer di Indonesia atas usulan daripada Peradi. Mereka ini kita wajibkan setiap tahun 50 jam itu dia harus buat. Nah, dulu waktu zaman saya, kalau dia tidak lakukan itu, dia wajib mengganti dengan uang. Jadi umpamanya, lawyer ini lawyer asing. Kita tanya, rate dia di kantor itu kalau dia bekerja berapa per hour, per jam. Kalau umpamanya dikatakannya $500 per jam, maka dia harus mengganti 500 jam itu kali 50 jam. Nah, uang ini kita terima dan kita tunjuklah lawyer lain sebagai penggantinya untuk melaksanakan tugas itu. Itu dulu. Nah, sekarang dari lawyer-lawyer asing ini saya lihat, mereka lebih banyak aktif, lebih banyak taat. Jadi mereka melakukan tugasnya itu. Caranya, karena mereka bukan litigasi, karena mereka kan konsultan, maka mereka kami tugaskan memberikan ceramah-ceramah di perguruan tinggi atau ceramah-ceramah di pendidikan berkelanjutan yang dibuat oleh Peradi sampai 50 jam. Ada yang kita kirim ke Medan, ada yang kita kirim ke Palembang, ada yang kita kirim ke di Jakarta. Nah, mereka lakukan itu juga. Nah, umumnya pengacara-pengacara yang senior taat atas ini. Jadi kalau umpamanya tidak mereka memberikan bantuan hukum cuma-cuma, ya mereka kasih kuliah, kasih ceramah, atau apalah. Sebagai gantinya gitu ya, Pak? Sebagai gantinya, gitu. Begitu pelaksananya, Arwah. Oke, tapi monitoringnya masih sulit ya, Pak, ya, dari DPM Peradi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Hadianto 1132 nih. Nah, apakah dalam program DPN akan ada program pendidikan berkelanjutan buat advokat-advokat yang ada di daerah, Pak? Silakan, Pak. Mungkin ada netizen nih dari advokat daerah gitu ya, ingin menanyakan ini ke Bapak. Ya, yang paling banyak anggota pengurus, bukan yang paling banyak, termasuk banyak lah ya, dari pengurus yang saya buat ini, kan kita ada satu bidang namanya bidang pendidikan berkelanjutan. Nah, di sini memang orangnya agak banyak. Kenapa banyak? Karena memang seperti yang dia tanya tadi itu, tidak selama ini Peradi membuat pendidikan-pendidikan berkelanjutan di Jakarta, tapi juga ada di daerah, walaupun tidak begitu banyak. Kali ini saya buat orang-orangnya banyak di sini supaya mereka ini buat kerjasama dengan di luar daerah, sehingga banyak juga advokat-advokat yang dari luar daerah saya masukkan menjadi pengurus di Peradi di bidang ini, pendidikan berkelanjutan dan kajian hukum, sehingga kalau ada nanti kegiatan di daerah mereka, mereka sudah jadi motornya di sana. Tapi itu semua menjadi program dari pusat. Gitu. Jadi terima kasih pada yang bertanya tadi. Percayalah kami akan berusaha untuk bisa membuat pendidikan itu dengan sama di seluruh Indonesia. Bekerja sama nanti dengan cabang-cabang Peradi dan juga dan perguruan tinggi yang ada di daerah tersebut.
Oke. Ya. Berarti memang sudah disiapkan oleh Pak Oto ya, DPN Pradi akan tetap Sudah. memperhatikan advokat-advokat di daerah gitu ya, Pak. Betul. Dan ada strukturnya, ada strukturnya. Hmm, hmm, hmm. Jadi bidang pendidikan berkelanjutan. Satu lagi ada bidang kajian hukum dan HAM. Nah, itu ada bidangnya lagi tuh khususnya. Ada bidangnya lagi. Ada. Oke. Baik Pak, ini pertanyaannya karena udah mau 4 menit lagi selesai nih Pak. Pertanyaan pamungkas dari saya nih Pak. Kan kita tahu nih pandemi COVID ini masih terjadi gitu. Dan advokat-advokat juga mau nggak mau tetap harus berpraktek gitu ya di selama pandemi ini. Nah, apakah ada gitu program khusus dari DPN Pradi yang memfokuskan diri untuk memberikan perlindungan atau apapun itu semacamnya bagi para advokat yang masih berpraktik di masa pandemi seperti ini? Maksudnya itu bahwa apa program Pradi untuk memberikan, kurang jelas tadi apa fokusnya. Perlindungan atau apapun itu untuk advokat yang berpraktik di pandemi seperti ini. Adakah ada semacam apa gitu dari Pak? Oh, begini memang ya, kita harus ingat dulu ya, memang pandemi ini kan suatu problem yang sangat serius ya. Bahkan di dalam situasi seperti ini kita harus juga mengingat bahwa negara kan juga memang harus bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul daripada pandemi ini. Itulah sebabnya dikatakan ada prinsip hukum yang dibawa oleh Cicero, ya kan? Salus populi suprem lex, ya kan? Bahwa keselamatan masyarakat itu adalah hukum yang tertinggi yang harus dilaksanakan oleh negara. Nah, demikian juga dalam program dalam kejadian seperti ini, memang kami terus terang aja tidak bisa langsung memberikan akses kepada hal ini. Lebih banyak kami berkonsultasi dengan pengadilan. Umpamanya, kalaulah boleh, sidang itu dilakukan melalui Zoom umpamanya, ya kan? Nah, itu yang kita coba upayakan dengan pengadilan, dengan harapan melindungi para advokat-advokat ini jangan kena pandemi. Iya, betul. Gitu ya kan? Nah, ternyata di Mahkamah Agung juga diperhatikan juga oleh mereka, tapi masih sebatas perkara pidana. Dalam perkara perdata ini belum. Nah, jadi ini sedang kami upayakan dan nanti kami akan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung bagaimana kalau boleh juga di dalam perkara perdata. Terutama umpamanya banyak sekali ahli-ahli atau saksi yang tidak bisa kita hadirkan di persidangan perdata karena sifatnya adalah volunter. Iya kan? Kalau perkara jaksa bisa panggil, kalau tidak mau bisa dipaksa gitu kan. Tapi kalau perkara perdata kan sifatnya volunter. Para pihak membawa saksinya sendiri. Nah, saksi yang kita bawa ini kadang-kadang nggak mau karena takut COVID. Yeah. Ahli juga seperti itu. Nah, jadi kami tidak bisa memberikan perlindungan langsung kepada advokat, cuma harus melalui lembaga yang lain, pengadilan tentunya. Jadi mudah-mudahan usulan kami kepada Mahkamah Agung nanti, agar di dalam perkara perdata pun bisa dilakukan dengan Zoom. Kalau itu bisa dilakukan dengan Zoom, saya kira bisa terlindungi lah para advokat ini. Oke, berarti DPN Pradi memang sudah mengusulkan gitu ya Pak ya, untuk proses perdata betul, juga bisa mungkin bisa juga untuk virtual e-court gitu ya Pak, seperti pidana. Betul. Kalau e-court sekarang kan masih terbatas, hanya pendaftaran gugatan ya. Tapi bagaimana caranya supaya kalau bisa pemeriksaan saksi sampai ke persidangan gitu. Iya, gitu. Oke, baik Pak, ini udah 1 menit lagi selesai. Sebagai penutup nih Pak, mungkin Pak Oto ingin menyampaikan closing statement-nya, harapan-harapan Bapak Oto untuk kepengurusan Bapak Oto selama 5 tahun ke depan sampai tahun 2025, atau mungkin pesan-pesan khusus Pak Oto gitu untuk anggota-anggota Pradi di seluruh Indonesia, karena kan di sini banyak banget nih Pak yang ikut nonton nih, ada dari Sabang sampai Merauke deh pokoknya. Silakan Pak Oto. Oh, baiklah. Baik teman-teman semua, para advokat Indonesia, calon advokat dan masyarakat yang menonton di sini, saya mohon doa dari teman-teman karena saya tahu ketika saya diminta kembali. Jadi gini Aura ya, saya kan dua periode, kemudian menjadi ketua pembina, diminta lagi yang ketiga kali. Waktu ketiga kali dimuncul, saya nolak, saya nggak mau. Tapi desakan dari teman-teman itu banyak sekali. Mereka bilang bahwa Pak Oto dibutuhkan karena situasi Pradi sedemikian rupa. Saya sendiri
tidak yakin pada waktu itu harus munculnya saya untuk menangani ini. Sehingga saya katakan pada teman-teman, kalau nanti terbukti bahwa saya tidak didukung paling sedikit 90% daripada pemilih, saya akan mundur. Artinya berarti saya tidak benar, saya didukung oleh semuanya. Nah, tetapi ternyata memang terbukti, memang masyarakat, teman-teman advokat mendukung saya karena suara yang saya peroleh hampir 94% gitu ya. Jadi ya berarti saya sadar bahwa mereka membutuhkan saya. Dan pada waktu saya dipilih, kembali saya katakan ini yang kedua kali, rasa-rasanya bulan, langit, matahari, itu semacam seperti jatuh di pundak saya, Nyaura. Berat sekali rasanya waktu saya terpilih jadi ketua Pradi. Karena apa? Karena teman-teman advokat dan calon advokat ini terlalu banyak, harapannya terlalu besar kepada saya. Jadi terus terang aja rasanya seperti bulan, bintang, matahari itu jatuh di pundak saya. Tetapi saya percaya kalau kita tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan, mungkin apa yang diharapkan masyarakat, kalau advokat itu bisa kita lalui. Nah, oleh karena itu, kepada teman-teman semuanya yang ada di daerah dimanapun, saya mohon doa, saya mohon bantuan, ya partisipasi yang kuat. Mari kita berjuang bersama-sama. Kita berjuang untuk menegakkan hukum di Republik ini. Kita tegakkan rule of law. Kita buktikan kita adalah primus inter pares. Kita buktikan profesi kita adalah profesi yang nobel dan terhormat. Dan coba kita pertahankan dan tingkatkan single bar bersama-sama. Amin. Amin. Ya. Semoga Pak Oto dan tim pengurus DPN Pradi bisa amanah ya Pak ya untuk menjalankan kepengurusannya selama 5 tahun ke depan. Dan terima kasih Pak Oto atas waktunya sudah berkenan sharing dengan teman-teman hukum online di sini. Semoga nanti bisa kolaborasi lagi ya Pak ya di kesempatan lain. Dan juga aku mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman di sini yang udah join dari awal atau mungkin baru di tengah-tengah join. Thank you banget udah mau ngikutin live Instagram kita dan sampai jumpa di live IG hukum online selanjutnya. Saya pamit undur diri ya Pak ya. Sehat-sehat selalu semuanya. Sehat-sehat selalu Pak Oto. Terima kasih teman-teman semuanya. Yeah. Baik. Saya live ya. Iya.